Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Mas Hilgers dan Eliano Renders telah selesai mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Keduanya mengambil sumpah di Brussels, Belgia pada Senin 30 September 2024 pukul 15.00 waktu setempat atau 20.00 WIB. Praktis, kabar ini membawa sebuah harapan besar bahwa duet yang paling dinanti ini sekarang sudah bisa melakoni debut dalam waktu dekat. Sebagai dua pemain naturalisasi teranyar, publik sepak bola Indonesia tentu menantikan kiprah Hilgers dan Eliano. Apalagi Sintayong selaku pelatih telah mengonfirmasi kalau keduanya bakal turut serta dalam lawatan timnas ke Bahrain dan Tiongkok. Lantas, bagaimana potensi laga debut Mas Hilgers dan Eliano Renders di timnas nanti? Sebelum menyaksikan, Football Lovers tekan tombol subscribe terlebih dulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment yang pastinya sayang untuk dilewatkan setiap harinya. Dalam beberapa tahun terakhir, atau setidaknya semenjak Erick Thohir naik tahta sebagai orang nomor 1 PSSI, Timnas Indonesia gencar melakukan proyek naturalisasi. Proyek yang satu ini makin gencar digalakkan seiring mengereknya prestasi Timnas di kancah internasional. PSSI terus mencari bakat-bakat spesial di luaran yang punya darah Indonesia untuk memperkuat pasukan Garuda. Ketika skuad Indonesia kelihatan sudah nyaris sempurna, Erick Thohir dan jajarannya masih terus memberi gebrakan. Arya Sinulinga selaku ex PSSI sempat memberi sedikit bocoran bahwa Erick Thohir sedang mempersiapkan kejutan. Kejutan itu akhirnya datang dalam wujud kabar dua pemain naturalisasi baru yang akan dibawa ke dalam timnas. Pasca mengunggah sebuah foto jabat tangan dengan dua bintang keturunan Belanda, Mas Hilgers dan Eliano Renders, Erick Thohir akhirnya mengungkap kejutannya. Ya, dua pemain muda dan berbakat inilah kabar mengejutkannya. Erick Thohir memberi kabar bahwa Hilgers dan Eliano telah sepakat untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketika hadir dalam sesi latihan jelang laga kontra Australia, Hilgers dan Eliano memang belum berstatus sebagai pemain Indonesia. Namun, kedatangan keduanya jelas dinanti-nantikan publik tanah air. Bagaimana tidak, Hilgers dan Eliano yang punya harga pasar jauh di atas para pemain timnas kini benar-benar akan berkostum merah putih. Hilgers adalah sosok defender yang fenomenal. Masih berusia muda, pemain Twente itu punya banyak potensi untuk menjadi bek tangguh kelas dunia. Sementara itu, Eliano adalah seorang gelandang yang serba bisa. Kedatangan dua bintang berdarah Belanda ini praktis bakal membuat pasukan Garuda makin tangguh baik di lini depan maupun lini belakang. Datang dan ikut berlatih dalam persiapan Indonesia melawan Australia awal September lalu. Siapa sangka proses naturalisasi Hilgers dan Eliano bakal berjalan begitu cepat. Walau sempat diundur, Hilgers dan Eliano akhirnya bisa segera mendapat status WNI. Tepat pada Senin 30 September 2024, keduanya menjalani sumpah di Brussels, Belgia. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir memberi kabar terkini bahwa Mas Hilgers dan Eliano Renders kini sudah berstatus sebagai WNI. Itu artinya mereka secara sah bisa memperkuat timnas Indonesia. Pak Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam proses naturalisasi dua pemain berdarah Belanda itu. Sedari awal, melihat dari desas-desus dan kabar yang beredar, Hilgers dan Eliano kabarnya memang diproyeksikan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dua pemain ini dijadwalkan menjalani sumpah pada Minggu 22 September 2024. Namun karena jadwal yang begitu padat, prosesi sumpah tersebut harus diundur sampai akhir September. PSSI terus berupaya mengejar tuntasnya proses naturalisasi Hilgers dan Eliano sebelum jeda internasional bulan Oktober. Indonesia sendiri bakal melanjutkan petualangannya di kualifikasi Piala Dunia dalam lawatan ke Bahrain dan Tiongkok.
Target PSSI belakangan ini adalah bagaimana caranya agar Hilgers dan Eliano bisa ikut ke Bahrain kemudian Tiongkok. Pelatih Sintayong sebelumnya mengatakan bahwa Hilgers dan Eliano bisa ia bawa ke Bahrain apabila prosesi sumpahnya telah selesai. Sin kini tahu bahwa keinginannya membawa dua bintang baru timnas ini bisa terwujud. Publik sepak bola Indonesia kini bisa menyaksikan keduanya berlaga mengenakan seragam merah dengan logo Garuda di dada. Setiap pelatih tentu punya peran untuk setiap pemain baru yang ia dapatkan. Tidak terkecuali buat Sintayong, Mas Hilgers dan Eliano Renders tidak datang semata-mata hanya untuk bikin gempar karena market value mereka yang selangit. Lebih dari itu, keduanya bakal diberi peran yang cukup vital dalam pola permainan Sintayong. Sudah menjadi rahasia umum kalau Sintayong datang sebagai juru taktik timnas Indonesia dengan membawa visi yang lebih modern dari pelatih-pelatih sebelumnya. Skema 3 back dan pola permainan cepat yang ia usung telah mengubah wajah timnas Garuda. Indonesia berubah menjadi sebuah tim yang kuat di hampir semua lini. Di sektor defender sudah ada nama trio yang nyaris tak tergantikan, Joy Ises, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Namun ketiadaan pelapis yang cukup tangguh sebagai pesaing ketiga pemain tersebut tampaknya telah memaksa Sintayong mencari alternatif. Alternatif itu akhirnya jatuh ke tangan Mas Hilgers yang bakal diplot sebagai kekuatan tambahan area pertahanan yang sejatinya sudah sangat kokoh. Sementara itu, Eliano Renders datang sebagai bagian dari misi peningkatan kualitas lini depan pasukan Garuda. Selama ini, skuad Sintayong selalu saja bermasalah dengan finishing dan kreativitas. Eliano yang punya atribut serba bisa tampaknya akan jadi opsi tambahan di depan, mendampingi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang selama ini jadi pilihan utama. Sejatinya, Hilgers dan Eliano datang dengan peran yang sangat bertolak belakang. Hilgers dipandang akan jadi tembok baru pertahanan dan pesaing para pemain inti di sektor ini. Sementara itu, fleksibilitas Eliano dalam posisi bermain akan memberi variasi lebih beragam dalam pola permainan Sintayong ke depannya. Dari awal kedatangannya ke timnas Indonesia, Hilgers dan Eliano diplot bakal bisa main di awal Oktober mendatang. Momennya bertepatan dengan laga kontra Bahrain yang akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Inilah momen yang tepat untuk memperkenalkan Hilgers dan Eliano ke hadapan publik sepak bola tanah air yang sudah penasaran akan penampilan keduanya. Selama periode Sintayong, hampir tidak ada pemain naturalisasi yang tampil mengecewakan di laga debutnya buat timnas Indonesia. Fenomena Martin Paes dan debut gemilangnya adalah contoh paling dekat. Paes yang secara sensasional hadir tiba-tiba memberi efek besar mempersembahkan dua hasil seri melawan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Jika laga melawan Bahrain dilaksanakan pada 10 Oktober, artinya Hilgers dan Eliano hanya punya masa persiapan sekitar 10 hari sebelum bergabung dengan timnas barunya. Memang ada potensi keduanya bisa tampil di laga melawan Bahrain. Tinggal bagaimana kondisi kebugaran keduanya setelah terbang langsung ke Bahrain untuk bergabung dengan para pemain timnas lainnya pada 6 Oktober mendatang. Sintayong memang tidak memberi jaminan apakah Hilgers atau Eliano bakal turun sebagai starter atau tidak. Satu yang pasti, dua bintang baru timnas ini berpotensi hadir dalam laga melawan Bahrain. Sintayong juga berjanji bakal membawa serta keduanya dalam pertandingan berikutnya melawan Tiongkok di Qingdao Stadium. Itulah dia ulasan mengenai proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Renders yang berjalan begitu cepat. Hadirnya dua pemain ini tentu bakal menambah warna baru dalam skuad timnas kedepannya. Lantas, apa harapan football lovers pasca masuknya Hilgers dan Eliano ke dalam skuad Garuda? Coba tulis di kolom komentar ya.